Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat kita berjumpa lagi di dalam menu sarapan, makanan yang akan membuat hidup kita akan benar-benar hidup. Puji Tuhan, sama-sama kita buka renungan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Roma 15 ayat yang pertama. Roma 15 ayat yang pertama, kita akan baca demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Puji Tuhan, menu sarapan pagi hari ini kita akan berbicara tentang kedewasaan rohani. Ya, secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dewasa atau kedewasaan ya memiliki arti kematangan secara pola pikir atau pandangan. Ya. Namun secara rohani ya yang akan kita bahas, kedewasaan secara rohani seseorang tidak dinilai berdasarkan banyaknya kegiatan rohani yang ia kerjakan, ya. Bukan juga karena banyaknya ayat firman Tuhan yang dia ingat, kemudian ia dinyatakan dewasa secara rohani. Ya, tetapi dewasa secara rohani adalah orang yang hidupnya dikuasai oleh firman Allah dan Roh Kudus, ya, sehingga orang itu pun akan menjadi mudah mengasihi perkara-perkara rohani. Ya, dalam firman Tuhan, orang yang sudah dewasa secara rohani ini disebut manusia rohani, atau dalam bahasa Yunaninya itu pneumatikos. Nah, sementara itu, ya, lawan kata dari orang yang sudah dewasa secara rohani atau manusia rohani, ya, itu dalam firman Tuhan disebut manusia duniawi, atau dalam bahasa Yunani itu sarkikos, ya, manusia duniawi. Apa itu? Orang yang hidupnya dipimpin oleh daging dan hawa nafsunya, ya, sehingga untuk melakukan hal-hal yang rohani pun ia sangat sulit. Ya, ini jadi ada manusia rohani, ada manusia duniawi. Ya, yang Allah mau, yang Allah inginkan ada pada umatnya ialah umat-umatnya, anak-anaknya memiliki kerohanian yang dewasa. Ya, dewasa secara rohani. Ya, suatu umat yang hidup berdasarkan pimpinan, ya, firman Allah dan Roh Kudus. Ya, karena Allah sesungguhnya menghendaki setiap orang itu diselamatkan. Ya, Allah nggak mau banyak yang binasa akibat dosa. Oleh karena itu, Bapak Saudara, ya, dari ayat ini, ya, ini adalah sebuah tuntutan, ya, dari Tuhan bagi orang yang dewasa secara rohani. Ya, sekali lagi kita baca Roma 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya, ini adalah perkataan Paulus, ya. Ada nasihat Paulus bagi jemaat di Roma, ya. Kita yang kuat, ya, kuat secara iman, ya, kuat secara jiwa, ya, ketetapan hatinya kuat, sikap hatinya kuat, gitu. Ya, orang yang sanggup melakukan banyak hal, ya, kuat, ya. Apa dikatakan berikutnya? Wajib, ya, harus, ya, menanggung, ya, menanggung, ya. Dalam bahasa aslinya menanggung ini mengangkat, ya, membawa, ya, memikul dengan bahunya, ya. Siapa? Orang yang tidak kuat, ya. Orang yang tidak kuat, ya, dalam bahasa aslinya ini lemah, ya, tak berdaya bahkan dikatakan, ya, mustahil untuk bangkit. Orang yang kuat harus wajib menanggung orang yang tidak berdaya, ya, yang lemah, yang mustahil untuk dia bangkit. Ya, orang yang kuat imannya, dewasa rohaninya, ya, harus memiliki teladan hidup yang baik. Ya, agar apa? Agar orang yang lemah imannya tadi, orang yang tidak berdaya karena dosa, ya, orang yang putus asa, ya, yang nggak ada harapan, ya, ketika melihat cara hidup kita yang kuat dikatakan, ya, sebagai manusia rohani,
ya, dia boleh beroleh berkat Tuhan, ya. Dia boleh beroleh kekuatan dalam imannya kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan bekerja dalam hidupnya. Firman Tuhan bekerja dalam kehidupannya melalui cara hidup kita. Ya, bagaimana dapat dikatakan kita mampu, ya, menanggung beban orang lain? Ya, di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua kita akan belajar, ya, di ayat yang kedua, Roma 15 ayat yang kedua, setiap orang, ya, di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya, ya. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya, kita mencari kesenangan orang lain, ya, tidak kesenangan diri sendiri, demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya, artinya apapun yang kita perbuat haruslah tujuannya demi, ya, kebaikan orang lain, ya, bukan kebaikan diri sendiri saja, ya, supaya orang lain terbangun imannya, supaya orang lain semakin mengasihi Tuhan, ya, semakin berharap kepada Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatan-perbuatan kita, ya. Orang yang dewasa rohani nggak bisa hidup untuk dirinya sendiri, ya, semau-maunya sendiri, ya, tanpa memikirkan orang lain, ya, nggak bisa, ya, apa yang saya mau katakan, perbuat, pakai, ya, terserah saya, ya, itu bukan ciri dari orang yang dewasa secara rohani, ya. Kenapa? Karena pusat kehidupannya masih untuk dirinya sendiri. Kenapa kita harus memikirkan orang lain? Karena hal yang sama juga dilakukan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bahkan lebih dulu, ya, memberikan teladan bahwa ia tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia mementingkan kesenangan orang lain. Ya, di ayat yang ketiga, ya, Roma 15 ayat yang ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ya, Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ya, Tuhan tidak mementingkan dirinya. Ya, ia dengan kerendahan hatinya, ia merendahkan dirinya, ya, meninggalkan kemuliaan sorga. Demi apa? Ya, demi menanggung kelemahan kita, menanggung keburukan kita, ya, menanggung segala sakit penyakit kita karena dosa. Ya, Tuhan sudah lakukan untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara. Ya, kita yang lemah di hadapan Tuhan, ia mau menanggung kelemahan kita di kayu salib. Ya, Yesaya 53 ayat 4. Ya, Yesaya 53 ayat yang keempat dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, ya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia meremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, satu nubuatan dari Nabi Yesaya, ya, nubuatan tentang Tuhan Yesus, ya, yang menanggung segala kelemahan kita di kayu salib, ya, menanggung hukuman atas dosa kita di kayu salib. Ya, artinya Tuhan Yesus benar-benar mengutamakan kepentingan umat manusia. Ya, Tuhan Yesus menanggung kelemahan kita sebagai manusia. Sekarang bagaimana kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, sebagai orang-orang yang biasa memuji Tuhan, biasa menyembah Tuhan, ya, maukah kita menanggung sesama kita? Maukah kita menanggung kelemahan orang lain? Ya. Yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, kata firman Tuhan. Satu nasihat yang sama dari Rasul Paulus, ya, kali ini terhadap jemaat di Korintus, bagaimana Rasul Paulus juga menghimbau
agar jemaat di Korintus memiliki hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat yang ke-24, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ya, sebagai pengikut Kristus, ya, sebagai orang yang dewasa rohaninya, ya, sebagai manusia rohani, ya, seharusnya kita tidak lagi memusingkan, ya, mana yang boleh, ya, dengan mana yang tidak, gitu. Ya, nggak usah lagi ada pertanyaan mana yang boleh, mana yang tidak, ya. Tapi yang Tuhan mau, kita mampu memilih mana yang berguna bagi diri kita sendiri dan juga orang lain, ya, berguna bagi diri sendiri dan juga orang lain, ya. Sekali lagi bukan untuk diri sendiri saja, tetapi orang lain juga berguna. Apapun itu, ya, lewat perkataan, perbuatan kita, ya, tingkah laku kita, ya, seluruh hidup kita, mana yang berguna buat diri sendiri dan orang lain, ya. Mari sama-sama kita renungkan hal ini, Bapak Saudara. Ya, sebagai orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, sebagai orang yang sudah dibebaskan, ya, dari belenggu dosa lewat karya salib Tuhan, ya, kita sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat, ya, dari kutuk hukum Taurat, ya. Jangan sampai kebebasan itu kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk memenuhi cara hidup yang suka-suka kita, ya, nafsu kita, ya, cara hidup untuk memenuhi nafsu kita, ya. Jangan sampai kebebasan kita, ya, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, 1 Korintus 8, ya, dikatakan ayat yang ke-9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ayat 10, karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hatinya, hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Ya, dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Ya, jika engkau, ayat yang ke-12, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Ya. Untuk menjadi dewasa, kita bukan hanya perlu pengetahuan firman, kita juga perlu mengimbangi pengetahuan firman dengan hikmat, ya, dan kasih. Ya, supaya apa? Supaya bukan hanya kita tahu firman, bukan hanya kita pintar firman, tapi dalam penerapannya kita menjadi lebih hati-hati lagi, ya, terhindar dari kesalahan-kesalahan yang memungkinkan orang lain sakit hati, ya, orang lain menjadi lemah imannya dan kemudian kecewa dan binasa. Karena dengan demikian kita berdosa di hadapan Tuhan. Ya, kita berdosa di hadapan Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya kita semua mau dipandang Tuhan, ya, bukan sebagai anak-anak yang, ya, masih kecil, ya. Ya, kita mau dipandang Tuhan sebagai anak-anak yang dewasa secara rohani. Karena ada berkat tersendiri bagi anak-anak yang memiliki kedewasaan rohani. Orang yang dewasa rohani, ia akan tetap kuat, ya. Dia akan tetap teguh, percaya kepada Tuhan sekalipun hal-hal yang tidak enak dialami, hal-hal yang menggetarkan dia alami. Memiliki kedewasaan rohani itu penting bagi kita semua, dan lebih indah lagi itu yang menjadi kesenangan Allah dalam kehidupan kita, ya. Tidak mementingkan diri sendiri, ya, kita mementingkan orang lain lebih dahulu, ya, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Demikian menu sarapan pagi hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semua tentang Yesus.